Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya ingin mempresentasikan hasil dari tugas turun lapangan yang telah kami lakukan mengenai perilaku organisasi di BEM FISIP Universitas Lampung. Tapi sebelum itu, saya dan teman-teman saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Desi Puspitasari dengan NPM 2416041100. Nama saya Jeja Febiola Sinaga dengan NPM 2416041105. Kenalin, namaku Faradio Putrika dengan NPM 2416041103. Nama saya Muhammad Rizky Alwandi dengan NPM 2416041129. Perkenalkan, nama saya Nazwa Absarina Dingin dengan NPM 241602. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Jadi, pada bagian latar belakang, organisasi ini merupakan wadah kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam sebuah organisasi, perilaku organisasi ini sangat penting karena perilaku organisasi ini dapat mempengaruhi keberlangsungan organisasi tersebut. Kemudian, organisasi kemahasiswaan juga menjadi tempat mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan mereka, sikap kepemimpinan, dan juga komunikasi. Salah satunya yaitu adalah organisasi dari BEM FISIP Universitas Lampung yang menjadi wadah aspirasi serta pelaksana kegiatan mahasiswa. Tetapi, dalam pelaksanaannya seringkali muncul kendala seperti miskomunikasi dan juga perbedaan pendapat antar anggota. Oleh karena itu, kegiatan turun lapang ini dilakukan untuk memahami bagaimana perilaku organisasi diterapkan di dalam lingkungan BEM FISIP Universitas Lampung. Selanjutnya yaitu profil BEM FISIP Universitas Lampung. Jadi, BEM FISIP ini merupakan organisasi kemahasiswaan yang berada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Organisasi ini menjadi sarana pengembangan kepemimpinan mahasiswa sekaligus tempat menyalurkan aspirasi bagi mahasiswa. Kepengurusan BEM FISIP saat ini yaitu berada di bawah Kabinet Cakrakarta dengan semangat organisasi yaitu FISIP Inklusif Aksi Kolektif. Selain itu, struktur organisasinya itu terdiri dari beberapa bidang dan juga divisi yang memiliki tanggung jawab dan tugasnya masing-masing. Pada slide ini, kami membahas mengenai teori perilaku organisasi dan teori motivasi. Perilaku organisasi merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana individu maupun kelompok berinteraksi di dalam sebuah organisasi. Dalam hal ini, kerjasama dan berkomunikasi menjadi faktor mempengaruhi efektivitas organisasi itu sendiri. Selain itu, dinamika organisasi juga berkaitan dengan motivasi dan konflik. Motivasi merupakan dorongan yang membuat seseorang ingin mencapai tujuan tertentu. Dalam organisasi, motivasi berperan penting untuk meningkatkan semangat, partisipasi, dan tanggung jawab anggota. Salah satu teori motivasi yang terkenal adalah teori Maslow yang menjelaskan 5 kebutuhan dasar. Dengan adanya motivasi yang baik, organisasi dapat menciptakan lingkungan yang lebih efektif, kondusif, dan produktif. Slide ini membahas teori komunikasi organisasi serta konflik dan kepemimpinan. Komunikasi organisasi merupakan proses penyampaian pesan di dalam organisasi. Komunikasi dapat dilakukan secara formal maupun informal, serta secara vertikal dan horizontal. Komunikasi yang baik membantu koordinasi organisasi menjadi lebih efektif. Namun, hambatan komunikasi dapat menyebabkan miskomunikasi dan konflik. Konflik biasanya terjadi karena adanya perbedaan pendapat atau pemikiran antar anggota. Konflik sendiri dapat berdampak positif maupun negatif tergantung bagaimana cara penyelesaiannya. Selain itu, kepemimpinan juga mempengaruhi jalannya organisasi. Seorang pemimpin memiliki peran penting dalam mengarahkan, mengkoordinasikan, dan memotivasi anggota organisasi. Berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan, BEM FISIP terlihat cukup aktif dalam menjalankan kegiatan organisasi dan program kerjanya. Setiap pengurus juga memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan divisinya masing-masing sehingga pembagian kerja dalam organisasi sudah cukup jelas. Lalu dalam menjalankan kegiatan organisasi, komunikasi dilakukan secara langsung maupun digital melalui rapat, diskusi, dan media komunikasi online. Hal tersebut membantu proses koordinasi antar anggota agar program kerja dapat berjalan dengan baik.
Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan, terutama miskomunikasi dan pembagian waktu antar anggota. Hal ini terjadi karena setiap anggota memiliki kesibukan dan jadwal yang berbeda, sehingga koordinasi terkadang kurang maksimal. Dari hasil observasi tersebut dapat dilihat bahwa komunikasi dan koordinasi memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan organisasi. Selain melakukan observasi, kami juga melakukan wawancara terhadap ketum dan sekdin eksternal untuk mengetahui bagaimana sistem kerja organisasi dijalankan secara langsung. Berdasarkan hasil wawancara, sistem kerja organisasi dinilai sudah cukup terstruktur dan koordinatif. Komunikasi antar pengurus juga berjalan cukup aktif dalam pelaksanaan program kerja organisasi. Narasumber juga menyampaikan bahwa konflik dalam organisasi masih sering terjadi akibat miskomunikasi dan kesalahpahaman antar anggota. Namun, konflik tersebut biasanya diselesaikan melalui diskusi bersama dan komunikasi secara langsung. Selain itu, gaya kepemimpinan yang diterapkan dalam organisasi cenderung demokratis karena melibatkan anggota dalam proses pengambilan keputusannya. Adapun tantangan terbesar dalam organisasi ini adalah menjaga kerjasama, kepercayaan, dan konsistensi anggota dalam menjalankan tanggung jawab organisasi. Jadi dari hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, dapat kami simpulkan bahwa komunikasi, koordinasi, dan kepemimpinan memiliki pengaruh penting terhadap keberlangsungan organisasi di BEM FISIP. Pada bagian analisis dapat disimpulkan bahwa komunikasi dan kerjasama merupakan faktor penting dalam suatu organisasi. Walaupun miskomunikasi masih sering terjadi, organisasi tetap berusaha menjaga motivasi anggota melalui apresiasi dan keterlibatan dalam kegiatan organisasi. Selain itu, kepemimpinan yang bersifat demokratis dan terstruktur membantu organisasi dalam proses pengambilan keputusan. Dengan komunikasi dan motivasi yang baik, organisasi dapat berjalan lebih efektif. Kesimpulan dari hasil tour up ini adalah perilaku organisasi memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Komunikasi dan kerjasama yang baik dapat mendukung keberhasilan program kerja organisasi. Selain itu, motivasi juga membantu meningkatkan partisipasi anggota dalam kegiatan organisasi. Kepemimpinan yang demokratis membantu proses pengambilan keputusan menjadi lebih terbuka dan efektif. Oleh karena itu, organisasi dapat berjalan dengan baik apabila memiliki koordinasi, komunikasi, dan kerjasama yang baik antar anggota.